tahun 70-an itu, dari Malaysia yang pertama, dan bahkan Kamboja, mulai simbol baret, semua baju, itu menggunakan seragamnya Kopassus di Kamboja sana. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Inilah Kopassus Kamboja yang ingin seperti Kopassus Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kopassus Kamboja ini. Tentara Kamboja tak segan langsung hormat seperti TNI saat mendengarkan lantunan lagu Indonesia Raya. Bahkan, seragam, baret merah dan teknik tempur sama persis dengan Kopassus. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Sobat Matalang, usai kemenangan timnas sepak bola Indonesia di ajang SEA Games 2023, netizen Kamboja rupanya ikut bangga. Kemenangan dramatis timnas sepak bola Indonesia di ajang SEA Games 2023 mencuri perhatian banyak pihak termasuk rakyat Kamboja sebagai tuan rumah. Bahkan, dikutip zonajakarta.com, netizen Kamboja menganggap Indonesia sebagai negara yang tangguh. Mengapa Indonesia begitu kuat? Mereka mengatakan, karena 1. Bukan peminum alkohol, 2. Hormati agama, 3. Sektor pendidikan kuat, 4. Nasionalisme. Sobat Matalang, tentara Kamboja rupanya memiliki kebiasaan tak biasa saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Bahkan, tentara Kamboja tak segan langsung hormat seperti TNI Indonesia saat mendengarkan lantunan lagu Indonesia Raya. Hal ini terjadi saat Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan bersejarah ke markas pasukan khusus negara tetangga, Kamboja. Tak disangka, Menhan Prabowo Subianto disambut dengan hangat oleh pasukan khusus Kamboja. Kunjungan Menhan Prabowo disambut oleh Wakil Panglima Angkatan Darat dan Komandan Kopassus Kamboja Letjen Chappeakde, yang pernah menjadi anak didik Menhan Prabowo saat mengikuti pendidikan Kopassus TNI AD. Menteri Pertahanan Indonesia disambut dengan hangat oleh jajaran pemimpin pasukan khusus Kamboja. Dalam kunjungannya, Menhan Prabowo Subianto mendapat kesempatan berbicara di depan anggota pasukan khusus Kamboja. Tak disangka, saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, seluruh anggota pasukan khusus Kamboja ikut hormat. Bahkan, tak sedikit yang ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya mendapat kehormatan waktu saya masih aktif. Saya dapat perintah untuk membantu melatih pasukan khusus Kamboja. Dan itu saya anggap kehormatan besar dan saya bangga sekarang, kata Prabowo. Sobat Matalang, pamor Kopassus TNI AD rupanya tak hanya dikagumi di dalam negeri. Bahkan, sampai ke mancanegara, kehebatan Kopassus terdengar sampai kemana-mana. Dikutip zonajakarta.com dari podcast Puspen TNI pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Nyoman Cantiasa berkisah tentang sepak terjang Kopassus di luar negeri. Tak main-main, ternyata pasukan khusus TNI AD itu rupanya sudah melanglang buana ke banyak negara menjalin kerjasama dan melakukan pelatihan. Apakah benar, Kopassus pernah diminta untuk melatih pasukan dari negara lain? Boleh sedikit cerita atau sharing dengan kami Bapak? Tanya seorang prajurit wanita dalam podcast tersebut. Jadi Kopassus ini, dulu pernah kita diminta untuk mendidik dan melatih pasukan-pasukan khusus dari luar negeri. Itu tahun 70-an itu, dari Malaysia yang pertama. Kemudian Kamboja, mereka langsung mengirimkan personilnya ke Pusdikasus Batu Jajar di lembaga pendidikan sana. Mereka ikut latihan komando. Kemudian, mereka kembali, dan bahkan Kamboja, mulai simbol baret, semua baju, itu menggunakan seragamnya Kopassus di Kamboja sana. Karena bangganya dengan Kopassus mereka, dididik oleh tentara Indonesia. Kemudian, Brunei juga pernah minta dilatih mereka untuk latihan menembak.
Iya, kita kirimkan personil kita untuk melatih mereka pasukan di sana. Jadi hubungan kerjasama dengan negara luar itu terbuka, dalam rangka untuk menjaga komunikasi silaturahmi pasukan khusus di luar negeri. Danjen Kopassus kala itu juga mengatakan bahwa pasukan Baret Merah kerap ikut latihan bersama alias Latma, dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Australia dan beberapa negara ASEAN. Sobat Matalang, dari data yang kami peroleh, TNI AD sudah melatih sekitar 200 prajurit Korps Pasukan Khusus dan Pasukan Anti-Terorisme Nasional Kamboja sejak 2012. Pelatihan kualifikasi komando itu dilakukan di Indonesia selama 6 bulan. Materi pelatihan yang diberikan meliputi penembak runduk, sniper, operasi anti-teror, menyelam, panjat tebing, dan terjun payung. Perlu kalian ketahui, saat ini Kopassus Kamboja mempunyai markas komando yang terletak di Taket Mei, Distrik Ang Snol, Provinsi Kandal. Jumlah keseluruhan kesatuan itu mencapai 5.000 personel. Mereka dibagi menjadi 7 unit Pasukan dan khusus, 14 batalion. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video. Dengan melihat video tadi, bahwasanya kita tahu track record dari Kopassus Indonesia yang sudah melanglang buana melatih pasukan-pasukan khusus di negara-negara tetangga. Malaysia juga pernah dilatih, Kamboja juga demikian, pernah dilatih oleh Kopassus. Tentunya hal ini semakin menegaskan bahwasanya pasukan khusus Indonesia memang dari dulu sampai sekarang benar-benar disegani ya. Kalau tidak disegani, bagaimana pasukan khusus seperti Kamboja berguru sama Kopassus Indonesia. Oke teman-teman ya, satu kebanggaan buat kita mempunyai satu pasukan khusus yang mampu melatih pasukan khusus negara lain. Oke teman-teman ya, demikian. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.